Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan atas kemudahan dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang Sirah Nabawiyah dan pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang proses hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan lalu bahwasanya para sahabat tatkala mereka hendak berhijrah, mereka dicegah oleh kaum musyrikin. Sebisa mungkin mereka dicegah karena orang-orang musyrikin tahu jika para sahabat telah berkumpul di kota Madinah membangun negeri baru. Terlebih lagi kaum Ansar adalah kaum yang terkenal ahlul halaqah, yaitu tukang perang. Maka ini adalah bencana bagi orang-orang Quraisy di Mekah. Terlebih lagi kota Madinah merupakan kota yang merupakan jalur perdagangan orang-orang Quraisy Mekah, karena orang-orang Quraisy berjualan di negeri Syam. Negeri Syam adalah sebelah utara Mekah dan untuk menempuh ke negeri Syam harus melewati kota Madinah, sehingga jalur perdagangan mereka akan terhambat jika kota Madinah dikuasai oleh kaum muslimin. Mulailah para sahabat berhijrah satu demi satu, keluarga demi keluarga, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan lalu, dan semua sudah berangkat, tidak ada yang tersisa kecuali beberapa orang, ya di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkali-kali ingin berhijrah tetapi ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La alla suhbah ya Abu Bakar, semoga ya Allah menjadikan engkau menemaniku dalam perjalanan hijrah." Dan ini adalah perkara yang sangat dicintai oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menyiapkan dua ontanya, dia kasih makan ya untuk dipersiapkan sebagai perjalanan, menemani perjalanan mereka. Satu buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu onta buat beliau radhiyallahu taala anhu. Hingga akhirnya tiba waktunya Nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya tidaklah lewat satu hari pun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah kami. Apakah di waktu pagi atau di waktu sore? Itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti setiap hari mampir ke rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Namun kali ini tidak biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di waktu siang bolong dalam kondisi mutalathiman, dalam kondisi menutup wajah beliau. Dan ini pasti ada suatu perkara. Nabi datang menemui Abu Bakar tidak pada waktu yang biasanya. Ya. Sebenarnya ulama mengambil faedah dari hadis ini ya, bahwasanya seorang kalau ada keperluan dakwah atau keperluan agama, tidak mengapa mereka bertemu setiap hari kalau memang ada keperluan. Tapi kalau tidak ada keperluan urusan agama, urusan dakwah, maka jangan bertemu tiap hari. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zur ghibban tazdad hubban." Ziarahilah sesekali, dijarangkan, ya jangan sering ketemu, ya maka akan menambah kecintaan di antara kalian, ya. Kalau kita berteman tiap hari ketemu ngobrolnya dunia-dunia terus, lama-lama bosan ya. Hari ini kita ngobrol, besok ketemu lagi ngobrol lagi, besok ketemu lagi ngobrol lagi.
bahan pembicaraan kita sudah habis, mulai kita bicarain apa? Orang ya. Akhirnya kita terjerumus dalam berbagai macam maksiat kalau pergaulan berlebihan ya. Maka seorang bersahabat tidak mesti harus ketemu tiap hari. Bahkan sunnahnya tidak ketemu setiap hari. Kecuali ada keperluan agama, keperluan dakwah, maka tidak mengapa kalau memang ada keperluan agama. Tapi kalau keperluan duniawi tidak harus ketemu tiap hari. Bisa jadi kita lebih cinta kepada seorang, kita jarang ketemu dengan dia dibandingkan orang yang setiap hari kita ketemu dengan dia. Namun Nabi SAW karena selalu ada keperluan dakwah, maka beliau selalu datang ke rumah Abu Bakar, bahkan pagi dan sore hari. Namun kali ini tidak seperti biasanya, Nabi SAW datang di waktu siang hari dalam kondisi menutup wajahnya, maka ini pasti ada suatu amr, pasti ada suatu perkara. Begitu Nabi datang ke rumah Abu Bakar, kemudian Nabi mengetuk pintu, Nabi mengatakan, "Akhrij man indak," wahai Abu Bakar, keluarkan orang yang ada dalam rumahmu. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, tidak ada dalam rumah kecuali ahlu, kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga putrinya Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha." Ini dalil bahwasanya Nabi tidak tahu ilmu gaib, Nabi tidak tahu siapa orang dalam rumah. Nabi menyangka ada orang lain dalam rumah, maka Nabi mengatakan keluarkan orang dalam rumah. Ternyata tidak ada orang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-suhbah ya Abu Bakar, sungguhnya telah diizinkan bagiku untuk berhijrah dan engkau akan menemaniku dalam hijrah tersebut." Tatkala itu disebut dalam riwayat, maka Abu Bakar pun menangis karena begitu bahagia tatkala dikabarkan dia yang akan menemani Nabi SAW dalam perjalanan maut, ya, meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Aisyah berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang menangis karena gembira kecuali pada hari itu aku melihat ayahku Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis karena begitu gembiranya mengetahui dia akan menemani Nabi SAW dalam perjalanan hijrah." Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, tatkala mereka melihat kondisi kaum muslimin yang terus berhijrah, kota Mekah yang tadinya ramai dengan kaum muslimin mulai sepi. Hanya kota Mekah, kota kecil, penduduknya berapa sih? Apalagi zaman dulu ya. Tatkala berkurang 100 saja sudah heboh ya. Apalagi kurang banyak mulai kelihatan kota mulai sepi. Kelihatan para sahabat mulai tidak ada. Maka mereka memandang suatu perkara yang bahaya. Akhirnya mereka mengadakan rapat pertemuan ya dalam rangka untuk ya mengatasi hal ini seluruhnya. Maka berkumpullah mereka pembesar-pembesar orang-orang kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal, Amr bin Hisham Al-Makhzumi. Ya, ada tokoh-tokoh yang lain. Mereka semua berkumpul. Kemudian tatkala mereka berkumpul rapat tersebut, tiba-tiba dalam suatu riwayat disebutkan ada seorang yang sudah sangat tua ingin ikut dalam pertemuan tersebut. Ditanya, "Siapakah Anda?" Kata dia, "Syekhun minan Najd." Saya seorang tua dari daerah Najd. Kata riwayat tersebut, ini orang tua adalah iblis yang menjelma menjadi manusia ya. Karena ini rapat penting, iblis harus ikut ya. Iblis harus ikut. Akhirnya iblis ikut dalam rapat tersebut. Kata iblis, "Mana ide-ide kalian? Sampaikan kepadaku." Maka ada satu yang memberikan ide, bagaimana kalau Muhammad kita usir saja dari kota Mekah. Biarkan dia pergi ke mana, jangan dia di Mekah ya. Maka iblis berkata, ini ide yang tidak baik. Kalau dia diusir, malah dakwanya semakin apa? Berkembang. Kemudian satu lagi kasih ide, bagaimana kalau Muhammad kita belenggu, kita ikat sehingga dia tidak bisa berkutik, tidak bisa berdakwah. Iblis bilang ini ide kurang bagus. Kenapa? Karena kalaupun dia dibelenggu, tetap saja dakwahnya akan keluar. Pasti ada yang menyerukan apa? Dakwahnya. Akhirnya Abu Jahal punya ide. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita kumpulkan pemuda-pemuda pilihan dari seluruh kabilah, ya, masing-masing kabilah mengutus seorang pemuda, kemudian pemuda tersebut berkumpul, lantas menikam Muhammad dengan sekali tikaman rame-rame. Begitu rame-rame membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka darahnya akan tersebar di banyak kabilah sehingga kabilah Bani Hashim, kabilahnya Rasulullah SAW tidak akan bisa balas dendam. Kenapa? Kalau dia membalas dendam, dia akan berhadapan dengan puluhan kabilah. Kata iblis, ini ide yang bagus. Kisah ini bahwasanya iblis menjelma jadi manusia, kemudian ikut serta dalam rapat, ya. Kisah ini riwayatnya dhaif. Riwayatnya dhaif. Sebab Allah mengatakan riwayatnya dhaif.
dari sisi sanad. Lagi pula iblis tidak perlu hadir. Sudah ada Abu Jahal, ngapain butuh iblis? Abu Jahal top ya. Lebih iblis daripada iblis. Jadi tetapi rencana mereka, rapat mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Tatkala orang-orang kafir mereka rapat bikin makar, mereka ingin membelenggumu atau membunuhmu atau mengusirmu. Jadi tiga ide ini memang mereka utarakan, tetapi riwayat yang menjelaskan bagaimana mereka rapat datang dalam sanad yang lemah. Tetapi ayat dalam Al-Qur'an sudah tegas menjelaskan bahwasanya mereka memang rapat, mereka bikin makar ya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Mereka punya rencana buruk dan Allah membalas rencana mereka, dan Allah sebaik-baik membalas rencana yang buruk. Akhirnya rencana inilah, ide inilah yang dipilih oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berhijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya taktik atau strategi dalam berhijrah. Strategi yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Kemudian di awal malam Nabi akan bersama Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi akan menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di kasurnya, bahkan berselimutkan dengan selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang yang mengintip rumah Nabi menyangka Nabi masih dalam rumah. Dan ini adalah perjuangan pengorbanan yang luar biasa, fida dari Ali bin Abi Thalib. Dia tidur di tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselimutkan dengan selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sangat rawan berbahaya. Bisa jadi orang-orang kafir Quraisy mendobrak rumah Nabi kemudian menikam tanpa mengetahui siapa yang sedang tidur di atas tempat tidur tersebut. Ternyata bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pengorbanan luar biasa dari Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib sengaja Nabi biarkan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia punya tugas. Tugas dia adalah mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terkenal amanah. Ya, orang-orang Quraisy kalau punya barang-barang berharga, emas atau perak atau apalah barang-barang berharga, mereka titipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menemukan orang yang amanah seperti siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sangat menakjubkan. Kenapa? Karena mereka menuduh Nabi pendusta, tapi mereka nitip barang sama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum la yukadzibunak. Kata Allah, sungguhnya mereka tidak mendustakan engkau. Tetapi ya sudah, mereka mau apa lagi? Hawa nafsu yang buat mereka akhirnya. Mereka tahu engkau adalah orang yang amanah. Makanya Nabi, waktu Nabi hijrah, Nabi tidak bawa barang-barang tersebut. Ini titipan orang kafir. Maka Nabi tugaskan Ali bin Abi Thalib 3 hari untuk mengembalikan barang-barang tersebut, saking banyaknya. 3 hari. Baru setelah Ali bin Abi Thalib mengembalikan barang-barang itu seluruhnya, baru kemudian Ali bin Abi Thalib hijrah menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang menakjubkan bagaimana akhlak Nabi, meskipun orang-orang kafir Quraisy mengatakan ente kadzab, ente pendusta, tapi ini barang saya, tolong jaga ya. Ente pendusta, ini barang saya, tolong apa? Tolong jaga. Itu tugas Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidur di situ. Kemudian Nabi SAW merencananya Nabi akan keluar dari rumahnya di awal malam, membiarkan Ali di situ. Kemudian Nabi menuju rumah Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW akan keluar lewat tengah malam pergi dari rumah Abu Bakar. Itu rencananya. Ternyata Nabi ingin keluar dari rumahnya, tiba-tiba datang pemuda-pemuda itu yang diutus dari berbagai macam kabilah. Sudah mengepung rumah Nabi SAW. Jadi rencana Nabi ternyata berjalan tidak sesuai dengan dugaan. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Ya. Nabi sudah siapkan ingin keluar di awal malam, berdiam di rumah Abu Bakar, nanti baru keluar agak malam sedikit. Ternyata baru di awal malam mereka sudah datang mengepung rumah Nabi SAW. Akhirnya Nabi tidak bisa berkutik. Akhirnya Allah tetap menyuruh Nabi keluar dari rumahnya sambil membacakan surat Yasin sampai firman Allah, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka ada penghalang, di belakang mereka ada penghalang, sehingga kami tutup mata mereka dan mereka pun tidak lihat. Dan ini sudah mukjizat. Bicaranya sudah apa? Mukjizat. Akhirnya Nabi SAW pun keluar sementara mereka tidak lihat Nabi SAW.
Bahkan disebutkan Nabi taruh pasir di atas kepala mereka. Mereka tidak sadar. Nabi keluar ke rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, baru kemudian setelah itu Nabi berangkat meninggalkan rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Strategi berikutnya, Nabi SAW menyewa seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah ibn Uraiqid, seorang dari kaum musyrikin, dan dia beragama kesyirikan, namun dia amanah. Dan ini strategi yang bahaya ya. Bayangkan kalau penunjuk jalan ini berkhianat. Tetapi Nabi pastikan orang ini amanah, yang penting dikasih duit dan dia akan menjalankan tugasnya dengan baik. Tujuan Nabi apa? Ini penunjuk jalan ini, dia tahu betul jalan bagaimana dari Mekah menuju Madinah lewat jalan yang setapak, bukan lewat jalan umum. Karena kalau Nabi lewat jalan umum sallallahu alaihi wasallam pasti ketangkap. Maka harus melewati jalan setapak di pinggiran-pinggiran, ya. Yang tahu jalan adalah orang ini. Abu Bakar tidak tahu, Nabi juga tidak tahu. Ini ahlinya. Namanya Abdullah ibn Uraiqid, seorang musyrik. Dan ini dalil bahwasanya boleh kita bermuamalah dengan non-muslim atau orang kafir kalau memang kita kenal dia amanah, apakah dia sebagai dokter, apakah dia sebagai bendahara, sekretaris, atau sebagai partner dalam berdagang, tidak ada masalah. Ya, karena kita tidak dilarang untuk berbuat baik sama orang-orang non-muslim kafir yang berbuat baik kepada kita. Bahkan Nabi menyewa orang kafir dalam kondisi yang sangat genting. Waktu Nabi SAW hendak berangkat dari rumah Abu Bakar, maka yang menyiapkan segala perkara adalah keluarga Abu Bakar. Yang menyiapkan onta adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ini onta sudah saya siapkan. Satu buat saya, satu buat engkau. Terimalah onta dariku ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, la illa bisaman. Saya tidak mau ambil kecuali saya bayar. Ini bukan kebiasaan Nabi SAW. Biasanya Nabi SAW kalau dikasih hadiah oleh Abu Bakar, Nabi terima. Apalagi dalam rangka dakwah. Namun kali ini Nabi mau bayar. Nabi tidak mau ngambil gratis. Ya. Kenapa? Kata para ulama, karena Nabi tahu bahwasanya perjalanan ini, perjalanan maut dari Mekah menuju Madinah, hijrah, ini ibadah yang sangat mulia. Dan Nabi ingin beribadah dengan biayanya sendiri. Ya, makanya antum kalau mau haji bayar sendiri ya. Jangan tunggu gratisan ya. Antum mau umroh bayar sendiri, jangan tunggu gratisan. Kalau saya gratis. Jadi mau saya kalau kita ada suatu amalan yang itu bermanfaat bagi akhirat kita, jangan tunggu orang lain yang bayar, kita bayar sendiri. Kalau kita bisa berdakwah, jangan tunggu orang lain yang menyumbang. Kalau kita bisa yang sumbang, kita yang sumbang. Ini karena untuk akhirat kita. Maka Nabi SAW kali ini biasanya dia tidak menolak hadiah. Kali ini dia mau bayar dan Abu Bakar ngerti. Maka Abu Bakar terima pembayaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin berhijrah dengan uangnya sendiri. Kemudian yang menyiapkan makanan siapa? Aisyah radhiyallahu anha dengan kakaknya Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Maka mereka siapkan makanan, siapkan minuman, dimasukkan dalam suatu tempat yang terbuat dari kulit, kemudian makanan dan minuman. Kemudian makanan tersebut perlu diikat. Tidak ada ikatan waktu itu. Mereka miskin, tali untuk ikat enggak ada. Akhirnya kata Asma, bagaimana saya mengikatnya? Maka kata Abu Bakar, pakai nitokmu. Nitok itu adalah semacam sabuk yang dipakai oleh wanita-wanita dahulu tatkala mereka hendak giat bekerja, mereka ikat sabuk tersebut di pinggang mereka sehingga mungkin mereka lebih sigap dalam bekerja. Kalau kita laki-laki dengan menyingsingkan lengan baju, perempuan dengan caranya demikian. Itu namanya nitok. Maka akhirnya kata Asma, ya Abu Bakar, ya ayahanda, nitokku cuma satu. Kata Abu Bakar, syuqih, belah dua. Maka dibelah nitok tadi yang satu dijadikan dua untuk mengikat satu tempat makanan, satu tempat minuman. Gara-gara peristiwa ini, Asma bintu Abi Bakar diberi gelar oleh para sahabat Asma dzatun nitoqain. Asma bintu Abi Bakar sang pemilik dua tali. Apa fungsinya tali? Ini tali kelihatan sederhana, tapi ini tali berfungsi tentang masalah hijrah. Tali ini punya peran membangun negeri Islam di kota Madinah. Gara-gara di antara sebab tali ini yang untuk mengikat makanan, maka tersebarlah Islam ke penjuru dunia. Oleh karenanya, meskipun jasanya hanya sekedar ikat tali, itu diabadikan oleh para sahabat. Dikenal Asma bintu Abi Bakar dzatun nitaqain. Dialah Asma sang pemilik dua tali. Yang dua tali tersebut pernah digunakan untuk mengikat makanan Nabi dan minuman Nabi SAW dalam rangka bekal untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Sejak itulah beliau dikenal dengan gelar tersebut radhiyallahu taala anha. Setelah semuanya siap, ya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama Abu Bakar. Strategi berikutnya atau taktik berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah adalah ke arah utara, ya, sekitar 450 kilo. Tetapi ternyata Nabi ketika berangkat tidak langsung ke arah utara. Nabi SAW ke arah selatan terlebih dahulu, semakin menjauh dari kota Madinah, yaitu ke Jabal Thawr. Di Jabal Thawr tersebut namanya Goa Thawr. Jaraknya saya kalau kurang tidak salah sekitar 7-8 kilo atau 6 kiloan dari Masjidil Haram ke Jabal Thawr tersebut. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk mengelabui orang-orang musyrikin. Jadi Nabi keluar, Nabi langsung ke arah selatan, semakin menjauh dari kota Madinah. Nah, orang-orang akan cari ke arah kota Madinah. Sehingga mereka nanti cari-cari, mereka tidak dapat, mereka menyangka Muhammad dan Abu Bakar sudah lolos. Padahal belum lolos, masih sembunyi. Makanya Nabi pergi semakin jauh dari kota Madinah. Jadi misalnya Madinah sebelah utara, sini sebelah selatan, maka Nabi ke arah selatan menjauhi kota Madinah, kemudian naik di atas Jabal Thawr, bersembunyi 3 hari. Setelah kondisi aman, kira-kira 3 hari mereka tidak temukan, mereka menyangka Muhammad sudah lolos, baru kemudian mereka akan pergi menuju kota Madinah. Itu strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah 3 hari baru kemudian Abdullah bin Uraiqid sang penunjuk jalan itu baru datang ke Goa atau ke daerah sekitar Goa membawa 2 ekor onta, baru mulai perjalanan. Taib. Itulah rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarlah Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menuju ke goa tersebut. Ada budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, namanya Amir bin Fuhairah. Ada juga putra Abu Bakar namanya Abdullah bin Abu Bakar. 2 orang ini punya peran juga dalam hijrah. Adapun Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, maka beliau fungsinya, tugasnya adalah di malam hari beliau tidur dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menjelang subuh. Kemudian menjelang subuh beliau keluar ke kota Mekah. Melihat kondisi kota Mekah, kalau ada kabar-kabar apa-apa yang penting, nanti malam dia lapor lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi harus keluar di waktu yang pas, di waktu yang tepat. Jangan sampai dia keluar dari goa tersebut sementara orang-orang kafir Quraisy sedang berkeliaran mencari dia. Ya, maka harus ada yang memberi kabar. Ini semua karena Nabi tidak tahu ilmu gaib. Semuanya dengan taktik dan perhitungan, ya. Makanya setengah mati Nabi berhijrah, ya. Pakai strategi macam-macam begini, ya. Tidak cuma tutup mata kemudian buka sudah sampai di Madinah. Sebagaimana sebagian orang katanya tinggal di Indonesia, sholat Jumat di mana? Di Mekah. Pulang-pulang bawa korma, Masya Allah. Korma dari Tanah Abang dia bawa. Nabi aja setengah mati, mau hijrah setengah mati, sampai sembunyi, sampai ini, sampai anu. Ini enak sekali, ya. Cuma, sholat Jumat di Mekah, pulang-pulang habis sholat Jumat sudah di Indonesia. Masya Allah, ya. Kita lanjutkan. Jadi kemudian Abdullah bin Abi Bakar tatkala dia pergi keluar kota kemudian balik, Amir bin Fuhairah, dan dia adalah budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar dan dia bekerja sama Abu Bakar, maka Amir bin Fuhairah mengembalakan kambing-kambingnya. Kambing-kambingnya buat apa? Untuk menutup jejak Abdullah bin Abi Bakar. Karena orang-orang Arab mereka pandai baca jejak. Kalau jejaknya dibiarkan akan ketahuan. Bosnya ada jejak bolak-balik dari kota menuju ke goa. Maka harus ditutup dengan kaki-kaki kambing yang banyak. Inilah tugasnya Amir bin Fuhairah. Semua sudah diatur sedemikian rupa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke goa. Tatkala anak-anak muda yang mengelilingi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak lihat Nabi keluar. Akhirnya mereka pun mendobrak rumah Nabi dan mereka dapat ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib. Entah diapain Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka bilang, coba cek di rumah yang lain. Orang yang terdekat bersama Nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, mengecek apakah ada bapakmu, di mana bapakmu? Kami tidak tahu. Digamparlah Asma binti Abu Bakar oleh Abu Jahal. Ya, digampar ya, oleh Asma oleh Abu Jahal, dan ini adalah suatu kejahatan bagaimana laki-laki menggampar seorang wanita yang tidak berdaya, ya. Artinya tidak boleh, ya. Sama mak-mak mengalah aja, enggak usah macam-macam. Ini mak-mak enggak usah perempuan mau diapain.
Ente lawan perempuan, kalau ente menang juga menang memalukan, kalau ente kalah lebih memalukan lagi. Mending enggak usah. Ente menang lawan perempuan, apa keistimewaan ente mengalahkan apa? Perempuan. Ente kalah lebih memalukan lagi, lebih baik enggak usah. Tapi ini karena Abu Jahal sudah terlalu emosi, maka dia pun gampar siapa? Asma binti Abu Bakar, sampai disebutkan antingnya pun lepas gara-gara gamparan yang begitu keras dari Abu Jahal al-la'in la'natullah alaih. Taib. Akhirnya mereka tidak menemukan Nabi, mereka pun cari. Mereka pun bikin sayembara. Siapa yang menemukan Abu Bakar? Atau Nabi SAW akan diberi 100 ekor onta. Akan diberi 100 ekor onta. Dan itu hadiah yang menggiurkan di zaman tersebut. Ya. Maka sampai sekarang juga menggiurkan. Onta sekarang 4.000 real. Coba 4.000 real kali 100 berapa? 400.000 real. 100 kali 4.000, benar 400.000 real. 400.000 real berapa sekarang? Miliar ya, pokoknya banyak lah. Intinya orang-orang pada semangat untuk cari di mana Nabi dan Abu Bakar. Jadi sayembara, ya. Ya, akhirnya mereka pun mencari-cari, mereka menyewa orang-orang pembaca jejak yang luar biasa. Dan Nabi sudah berusaha untuk sembunyi, qadarullah, namanya rencana manusia tidak ada yang sempurna. Akhirnya ketahuan juga di mana posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy memiliki orang-orang hebat yang pandai membaca jejak. Akhirnya mereka sepasukan datang, mereka naik di atas Jabal Thawr. Sudah tiba di mulut goa di mana lokasi Nabi, mereka kehilangan jejak. Jejak terakhir di sini. Ini di mana nih orang-orang ini? Subhanallah. Nabi sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata ketahuan juga, ya, ketahuan juga. Tetapi tatkala Nabi sudah berusaha maksimal, sudah berdoa, maka kalau ada kekurangan Allah yang akan sempurnakan. Allah akan sempurnakan. Maka tatkala mereka tiba di mulut goa, Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar ketakutan. Ya, ketakutan Nabi ketangkap ya. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, law anna ahadahum absara ila tahti qadamai la absarana." Ya Rasulullah, seandainya salah seorang dari pasukan tersebut nengok ke bawah, dia akan lihat kita. Jadi goanya itu ke bawah, turun ke bawah. Dan mereka sudah berdiri di mulut goa dan mulut goanya ke bawah. Nah, kata Abu Bakar, kalau salah seorang nengok ke bawah, pasti kita ketahuan. Abu Bakar ketakutan. Dan yang benar bahwasanya mulut goa terbuka. Adapun hadis-hadis bahwasanya ada sarang laba-laba di situ, hadisnya dhaif. Demikian juga ada tumbuh pohon yang di situ, juga hadisnya dhaif. Ada merpati yang bertelur di situ, hadisnya juga dhaif. Karena kalau ini semuanya ada, Abu Bakar tidak perlu ketakutan. Abu Bakar tidak berkata seandainya mereka lihat akan kelihatan. Karena mereka lihat pun tidak akan kelihatan karena ada pohon, karena ada burung merpati, karena ada sarang laba-laba. Yang benar itu semuanya dhaif, yang benar mulut goa terbuka. Tatkala Abu Bakar ketakutan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang yang Allah adalah ketiga di antara mereka? Tenang. Dalam ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Allah abadikan dalam Al-Qur'an, kata Allah, thaniya thnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Orang yang kedua bersama sahabatnya tatkala mereka berdua dalam goa. Allah ceritakan Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh yaqulu li sahibihi, tatkala yang kedua yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada temannya yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, la tahzan, jangan kau sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Akhirnya mereka cari-cari tidak dapat, mereka akhirnya pergi. Jadi kalau seorang sudah berusaha, ada kekurangan, Allah akan sempurnakan. Ya, Allah akan sempurnakan. Yang penting kita berusaha, berdoa, setelah itu serahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun pergi. Setelah 3 hari baru kemudian Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari goa, kemudian pergi meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Mulailah mereka berjalan menuju kota Madinah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Madinah, kota Mekah, maka Nabi berucap kepada kota Mekah dengan penuh kesedihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki." Wahai kota Mekah, engkau adalah kota yang paling dicintai oleh Allah. Engkau adalah kota yang terbaik. Kalau bukan kaummu mengusirku, aku tidak akan keluar darimu.
Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma atyabaki min balad." Sungguh indah engkau wahai kota Mekah. Sungguh baik kota Mekah. Ya. Nabi sangat mencintai kota Mekah, ya. Kalau bukan aku diusir oleh kaummu, ma sakantu ghairaki. Aku tidak akan mencari tempat lain sebagai penggantimu. Oleh karenanya Al-Aini, Badruddin Al-Aini berkata, "Ibtalallahu nabiyahu bi firaqil watan." Allah Subhanahu wa taala menguji nabinya dengan berpisah dari tanah airnya, dari kampung halamannya. Dan ini adalah ujian tersendiri. Bagaimana tidak, kota Mekah adalah tempat lahir Nabi SAW. Kota Mekah tempat Nabi bertemu dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Kota Mekah tempat Nabi bertumbuh berkembang, masa kanak-kanaknya, ketemu om-omnya, ketemu kakeknya, semuanya di situ. Semua banyak anak-anaknya lahir di situ, rumahnya di situ. Bertahun-tahun. Nabi sudah 50 tahun lebih tinggal di situ. Kemudian harus terusir dari kampungnya, meninggalkan rumahnya, hartanya, seluruh kenangan harus dia tinggalkan, pergi ke suatu tempat yang baru. Maka Nabi pergi dengan penuh kesedihan. Makanya Nabi berkata, "Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki." Kalau bukan aku diusir oleh kaummu wahai kota Mekah, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah ujian yang sangat berat. Bagaimana kalau kita diusir dari negeri kita, tentu perkara yang sangat tidak enak. Bagaimanapun negeri sendiri adalah yang lebih nyaman dan lebih tentram dan lebih enak, ya, siapapun presidennya. Nanti di-cut ya. Baik. Kita lanjutkan. Saya kepancing nih. Baik, kita lanjutkan. Ya benar, sebagaimana ya sekarang kita mau tinggal di mana? Mau tinggal di Eropa. Ya Eropa enak seminggu buat jalan-jalan. Habis itu sudah enggak enak. Mau ke mana? Mau ke Saudi. Saudi untuk ibadah oke, untuk tinggal setengah mati. Musim dingin kedinginan, musim panas kepanasan. Ya. Enak di tempat kita, gado-gado ada, apalagi. Ya, apa namanya, empek-empek ada. Di sana mau cari di mana? Sampai mampus enggak dapat sesuatu. Baik, ya. Oleh karenanya benarlah perkataan seorang penyair, ya. Nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa famal hubbu illa lil habibil awwali. Pindahkanlah hatimu ke tempat mana saja yang kau sukai, tapi cinta yang sejati adalah cinta yang pertama. Benar atau tidak? Wa kam manzilin ya'lafuhu fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abada li awwali manzili. Betapa banyak tempat yang pernah disinggahi oleh seorang pemuda, tapi kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama. Bagaimanapun orang tinggal, dia tetap ingin pulang ke kampung halamannya. Taib, Nabi akhirnya meninggalkan kampung halamannya dengan penuh kesedihan. Maka di tengah perjalanan Nabi mengalami berbagai macam ujian, ya, karena sudah disebarkan sayembara, barang siapa yang mendapati Abu Bakar atau Nabi, maka akan diberi ganjaran sekian-sekian, 100 ekor onta. Maka orang berusaha mencari Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Tatkala Nabi SAW berjalan Abu Bakar, mereka melihat suatu kabilah. Abu Bakar jalan Nabi jalan depan, Abu Bakar di belakang. Maka Abu Bakar syekhun ma'ruf. Abu Bakar adalah seorang yang dikenal oleh banyak orang. Kan dia pedagang, dia sering bersafar ke sana kemari, dan dia orang yang sangat ramah, berakhlak mulia sehingga orang mengenalnya. Tapi orang tidak kenal siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah saja berdakwah, tidak banyak keluar ke sana ke sini. Maka orang-orang bertanya kepada Abu Bakar, "Siapa orang di depanmu?" Tatkala itu Abu Bakar kemudian melakukan tauriyah. Kata dia, "Hada al-hadi ila tariq." Ini adalah penunjuk jalan. Penunjuk jalan. Ini namanya tauriyah. Tauriyah itu kita mengucapkan perkataan yang benar tapi disalahpahami oleh pendengar. Itu namanya tauriyah. Dan itu hukum asalnya tidak boleh bagi seorang mukmin kecuali dalam kondisi kepepet, ya. Dalam kondisi terdesak kita boleh melakukan apa? Tauriyah, ya. Jadi orang yang mendengar menyangka bahwasanya Abu Bakar berkata, "Ini penunjuk jalanku." Ternyata Nabi juga tidak tahu jalan. Yang benar maksudnya penunjuk jalan menuju surga, penunjuk jalan menuju surga, ya. Ini kalau kepepet tidak jadi masalah, ya. Ya. Sebagaimana dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian akhirnya Nabi dan berjalan bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di tengah perjalanan ada seorang, ya, yang dia Surakah, bernama Surakah bin Malik bin Ju'shum, ya. Dia seorang yang ingin mendapatkan sayembara tersebut. Maka dia menanti-nanti daerah yang akan dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mungkin juga tahu jalan.
kalau Muhammad tidak lewat jalan ini pasti lewat jalan setapak. Maka dia berusaha menanti Rasulullah SAW lewat jalan tersebut. Dan dia punya anak buah untuk mengecek lokasi sana sini, apakah Rasulullah SAW lewat atau tidak. Rasulullah SAW berjalan, mereka berempat ya. Jadi Nabi dan Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Uraiqat penunjuk jalan, sang kafir tersebut, dan Amir bin Fuhairah, pembantu yang melayani Abu Bakar dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Maka tatkala Suraqah bin Malik sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada anak buahnya datang ngelapor, "Wahai Suraqah, saya melihat daerah sana ada sekelompok orang sedang berjalan di daerah sana." Suraqah langsung, itu pasti Muhammad dan teman-temannya. Karena dia tamak ingin dapat 100 ekor onta itu sendiri, kata dia, "Oh, itu bukan Muhammad, saya tahu. Itu bukan, itu si fulan. Udah, kamu cari tempat lain. Itu bukan. Saya tadi sudah tahu itu mereka bukan." Akhirnya anak buahnya, oh gitu, anak buahnya pergi. Anak buahnya pergi, Suraqah diam aja, cuek-cuek sebentar, tiba-tiba dia pergi. Setelah berapa lama sudah orang lupakan, dia pergi, dia bilang sama budaknya, siapkan kudaku dan siapkan tombakku, siapkan semuanya. Karena dapat 100 ekor onta, hidup atau mati, enggak ada urusan. Maka kemudian Suraqah bin Malik bin Ju'shum kemudian mengejar Nabi SAW di tepian pantai, maka dikejar oleh Suraqah, naik kuda. Waktu Suraqah sudah mendekat, ya, tiba-tiba kudanya tersungkur, dia pun terjatuh. Dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya pada kudanya. Dia yang menceritakan riwayat tersebut. Ini tidak pernah terjadi pada kudaku. Kudanya hebat. Dia mau tombak Nabi, tiba-tiba dia jatuh. Maka kemudian dia ambil pengundi nasib yang digoyang-goyang gini kan. Keluar, ada pilihan ya atau tidak gitu kan. Dia bilang, kejar atau tidak. Keluar, jangan kejar. Waduh. Dia bilang, enggak benar. Jadi kata dia, wa asaitul azlam. Azlam itu syirik ya. Pengendasib dengan azlam, kata Allah, itu syirik ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Orang yang beriman sungguhnya khamar, sungguhnya patung-patung, sungguhnya perjudian, sungguhnya azlam. Tadi untuk mengundi nasib adalah najis dari perbuatan syaitan. Sekarang dia menentukan nasibnya dengan syaitan. Syirik ini. Dia goyang. Kejar tidak. Peng, keluarnya apa? Tidak. Kata dia. Tidaklah. Jadi dia syirik terhadap syirik. Dia tidak percaya syirik kali itu. Enggak. Karena hawa nafsu. Saya enggak percaya. Biasanya dia percaya. Cuma karena dia ingin dapat seekor onta, dia tidak percaya. Maka dia kejar lagi, dia tidak peduli. Abu Bakar sudah ketakutan. Abu Bakar yuksir iltifat. Nabi baca Quran terus, berjalan. Abu Bakar bolak-balik lihat terus. Kenapa ya Abu Bakar? Ada apa? Abu Bakar bilang, saya takut bukan terhadap diriku. Saya khawatir terhadap diri anda, wahai Rasulullah SAW. Abu Bakar khawatir Rasulullah SAW tertangkap. Kalau Rasulullah SAW tertangkap, terbunuh, selesai. Enggak ada pengajian di sini. Selesai. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu khawatir dengan Nabi SAW. Maka Suraqah mengajar lagi, dia naik kudanya lagi. Tiba-tiba tersungkur kedua kali. Ada apa gerangan? Dia keluarkan lagi. Jangan. Enggak benar. Dia kejar lagi. Ya, biasanya dia syirik, kali ini dia bertauhid. Dia enggak percaya dengan syirik. Maka kejar terus, pokoknya harus dapat 100 ekor onta. Ketiga kali sudah dekat, tiba-tiba jatuh lagi ketiga kali. Dia bilang ini enggak mungkin, kecuali pasti ada sesuatu. Maka kemudian dia naik lagi kudanya, dia teriak, jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu kalian. Nadaituhum bil aman. Aku berteriak, jangan khawatir, aku tidak mengganggu kalian. Akhirnya waktu dia bilang begitu, kudanya jalan tidak jatuh. Sampai kepada Nabi SAW. Ya. Maka kemudian Nabi berkata, akhfi anna, ya, tolong jangan sembunyikan kami, jangan beritahu orang tentang lokasi kami. Maka Suraqah bin Malik mengatakan, tolong tuliskan sesuatu kepadaku, tuliskan tentang keamanan. Maka Nabi SAW menuliskan sesuatu buat Suraqah. Ya. Setelah itu, setiap ada orang lewat situ, kata Suraqah, enggak usah cari di sini. Ini sudah saya periksa, jangan khawatir, cari tempat lain. Setiap ada lewat orang situ, kata Suraqah, enggak usah cari. Ini cari tempat lain. Ini sudah saya periksa. Ya. Jadi akhirnya orang-orang pun selamat. Akhirnya Nabi SAW para sahabat selamat dari kejaran
kaum musyrikin dari arah tersebut. Datang suatu riwayat disebutkan bahwasanya Nabi berkata, wahai Suraqah, bagaimana kondisimu tatkala kau memakai gelang-gelang dari Persia dan Romawi? Maka Suraqah kaget dengan perkataan Nabi SAW tersebut. Dan ternyata di zaman Khalifah Umar, Umar menguasai Persia dan akhirnya Umar didatangkan harta yang begitu banyak. Maka Suraqah tatkala itu dipanggil dan dipakaikan gelang-gelang tersebut. Namun ini riwayatnya apa? Riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah, ya. Dalam riwayat yang sahih justru Umar mengumpulkan harta tersebut, Umar masukkan dalam Baitul Mal. Kata Umar, inilah sebab terjadinya pertikaian dan permusuhan di antara kita. Gara-gara apa? Harta, ya. Gara-gara harta tersebut. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan dan akhirnya nanti menuju ke kota Madinah dan dinanti-nantikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya.